Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Lydia Novianti dan satu rekan saya. Hai. Di sini kami akan sedikit membahas mengenai materi memahami konsep profesional dalam bimbingan dan konseling. Langsung saja kepada materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai syarat-syarat atau standar seorang konselor. Yang pertama, seorang pembimbing harus mengetahui kemampuan yang cukup luas, baik segi teori maupun praktek. Yang kedua, di dalam segi psikologis, seorang pembimbing akan dapat mengambil tindakan yang bijaksana jika pembimbing telah cukup dewasa secara psikologis, yaitu adanya kemantapan atau kestabilan di dalam fisiknya, terutama dalam segi emosi. Yang ketiga, seorang pembimbing harus sehat jasmani maupun fisiknya. Apabila jasmani dan fisiknya tidak sehat, maka hal itu akan mengganggu di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, seorang pembimbing harus mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap individu yang dihadapi. Sikap ini akan menimbulkan kepercayaan terhadap anak. Yang kelima, seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang baik sehingga dapat diharapkan usaha bimbingan dan konseling berkembang ke arah yang lebih sempurna demi untuk kemajuan sekolah. Yang keenam, karena bidang gerak dari pembimbing tidak terbatas pada sekolah saja, maka seorang pembimbing harus supel, ramah tamah, sopan santun di dalam segala perbuatannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya di sini ada perilaku dan pribadi konselor. Di sini terdapat 5 kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor. Yang pertama, adanya empati. Menurut Steyer mengatakan bahwa salah satu yang paling penting dan mendasar pada proses empati adalah pemahaman adanya perbedaan antara individu dan orang lain, sehingga dapat diterjemahkan bahwa seseorang yang empati memiliki sifat dan keahlian-keahlian yang terkait dengan personal komunikasi, perspektif, dan kepekaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena orang yang empati akan memiliki sifat pemahaman atas kondisi dan keadaan orang lain. Kemudian yang kedua, adanya respect, di mana respect menunjukkan secara tidak langsung bahwa konselor menghargai martabat dan nilai konseli sebagai manusia. Hal ini mengandung arti juga bahwa konseli menerima kenyataan setiap konseli menerima hak untuk memilih sendiri, memiliki kebebasan maupun dan mampu membuat keputusannya sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya kemampuan, di mana kemampuan berarti memiliki kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, adanya kesiapan. Slameto menjelaskan bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Kemudian yang kelima, adanya aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri sehingga bebas dari berbagai tekanan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Selanjutnya ada kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor. Di sini terdapat 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang isinya ialah menguasai teori dan praktis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, isinya ialah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan menampilkan kinerja berkualitas tinggi.
Yang ketiga ada kompetensi sosial, di mana isinya mengimplementasikan kolaborasi item di tempat kerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Kemudian yang terakhir ada kompetensi profesional, di mana isinya ialah menguasai konsep dan praktis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseling, menguasai kerangka teoritik dan praktis bimbingan dan konseling, menganalisis kebutuhan konseling, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang koherensif, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Kemudian yang terakhir menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.